Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Syukur alhamdulillah milik Allah Subhanahu wa taala. Sholawat kepada Rasulullah tetap tercurah dari kita sebagai pengikut-pengikut beliau. Pada kesempatan ini dalam mata kuliah teori akuntansi, saya akan membahas tentang elemen dan struktur teori akuntansi. Namun, struktur teori akuntansi ini saya tidak membahas lebih jauh karena pertemuan berikutnya kita akan membahas lebih jauh dari struktur teori akuntansi ini, bagaimana postulat dan lain-lain sebagainya. Sebelum kita memulai, ini bagian dari pemahaman kepada teman-teman semua tentang visi, misi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palopo. Ya, visi dari fakultas kita itu adalah menjadi fakultas yang unggul dan islami dalam bidang ekonomi dan bisnis berbasis sosio-teknopreneur pada tahun 2030. Kemudian misi kita ada 5, menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkesinambungan dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi, menyelenggarakan penelitian dalam bidang ilmu ekonomi, bisnis, dan teknopreneur yang berkontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat, menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu ekonomi dan bisnis dengan prinsip pemberdayaan masyarakat, mengembangkan kerjasama dengan berbagai stakeholders menuju fakultas yang unggul dan berdaya saing, meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai al-Islam kemuhammadiyahan kepada seluruh sivitas akademika. Kemudian untuk visi dan misi program studi akuntansi Universitas Muhammadiyah Palopo, visi kita itu menjadi program studi akuntansi yang unggul dan islami berbasis sosio-teknopreneur pada tahun 2030. Misi kita yang pertama itu menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ilmu akuntansi yang berbasis teknologi digital. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian dalam bidang ilmu akuntansi dan teknopreneur yang berkontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat. Yang ketiga, menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu akuntansi dengan prinsip pemberdayaan masyarakat. Yang keempat, mengembangkan kerjasama dengan berbagai stakeholders dalam dan luar negeri menuju program studi akuntansi yang unggul. 5. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai al-Islam kemuhammadiyahan kepada seluruh sivitas akademika di Universitas Muhammadiyah Palopo. Kita masuk ke materi kita hari ini. Yang pertama itu adalah jenis struktur teori. Teori adalah serangkaian atau bagian atau variabel, definisi dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah. Nah, menurut Labovitz dan Hedegaard itu mendefinisikan teori sebagai ide pemikiran. Ya, dia adalah sebuah ide pemikiran teoritis yang dimana mereka ini definisikan sebagai menentukan bagaimana dan mengapa variabel-variabel dan pernyataan hubungan itu dapat saling berhubungan. Nah, dalam bahasa dan metascience umum, ketika kita berbicara hipotesis, maka ada dua hal yang selalu bersinggungan. Yang pertama itu adalah hipotesis. Ada 3 ya maksud saya, hipotesis, hukum, dan teori yang biasanya tertukar. Kadangkala hukum dan teori dianggap sebagai bentuk lanjut dari hipotesis.
Nah, ketiga istilah tersebut itu biasanya dibedakan. Hukum atau rumusan hukum itu merupakan merujuk kepada suatu jenis hipotesis tertentu, yaitu non-tunggal, non-terisolasi, mengacu pada suatu pola serta membenarkan. Dan teori itu menuju kepada suatu sistem hipotesis, di mana rumusan hukum itu terlihat jelas di antaranya. Nah, untuk meminimalkan kesimpulan itu, kita menerima gambaran berikut bahwa sekumpulan hipotesis ilmiah itu adalah suatu teori ilmiah jika dan hanya jika mengacu kepada suatu permasalahan faktual dan setiap bagian dari kumpulan tersebut adalah suatu asumsi atau aksioma. Kata teori itu memiliki arti yang berbeda-beda pada bidang-bidang pengetahuan yang berbeda pula, tergantung pada metodologi dan konteks diskusinya. Akuntansi tentu berbeda dengan biologi, ekonomi, manajemen tentu berbeda dengan farmasi, seperti itu. Sehingga teori itu ya tentu memiliki arti yang berbeda-beda di bidang pengetahuan yang berbeda pula, tergantung pada metodologi dan konteks diskusi kita. Konteks diskusi kita adalah ekonomi, ya tentu berbeda dengan konteks diskusi orang di kesehatan, seperti itu. Nah, secara umum teori itu merupakan analisis hubungan antara fakta yang satu dengan fakta yang lain pada sekumpulan fakta. Berbeda dengan teorema, pernyataan teori itu umumnya hanya diterima secara sementara dan bukan merupakan pernyataan akhir yang konklusif, sehingga teori itu bisa berubah tergantung dari pembuktiannya. Ketika kita berbicara teorema, ya, dan postulat itu sudah sesuatu di dalam akuntansi, sesuatu yang tidak perlu dibuktikan kebenarannya. Kenapa? Karena memang dia sudah benar. Nah, berbeda dengan teori. Teori itu ketika ada yang melakukan riset kemudian tidak sesuai, maka itu bisa dibantah teori itu. Sama dengan teori Charles Darwin yang mengatakan bahwa semua manusia itu berasal dari kera. Tapi setelah diadakan analisis lebih lanjut, itu kan dibantah bahwa manusia itu tidak berasal dari kera, seperti itu. Nah, hal ini mengindikasikan bahwa teori itu berasal dari penarikan kesimpulan yang memiliki potensi kesalahan. Berbeda dengan penarikan kesimpulan pada pembuktian matematis. Jadi kalau pembuktian matematis 1 tambah 1 sama dengan 2, ya itu sudah pembuktian yang secara umum sudah diterima. Namun di beberapa teori, ya teori mungkin tidak sesuai seperti itu. Oleh karena itu dia memiliki potensi kesalahan. Jenis struktur teori, ya, tingkatan formulasi dari suatu teori itu menghasilkan jenis utama. Ada 6 jenis utama dari sebuah teori, struktur teoritis. Yang pertama itu adalah teori deduktif lengkap. Yang kedua adalah hierarchical theories. Yang ketiga systematic presupposition. Yang keempat adalah quasi-deductive theories. Yang keempat adalah theoretical attempt atau percoba-cobaan, teori coba-coba. Ya, dicoba-coba. Kemudian teori yang saling berhubungan. Seperti itu. Teori deduktif lengkap atau deduktif complete theory itu memiliki sebuah struktur formal yang lengkap dengan aksioma-aksioma yang telah dijelaskan secara penuh dan seluruh langkah-langkah dalam perluasan deduktifnya dinyatakan dengan lengkap. Kemudian teori hierarki didefinisikan sebagai teori di mana hukum-hukum komponennya itu disajikan sebagai deduksi-deduksi dari satu kumpulan kecil prinsip-prinsip dasar. Kemudian yang ketiga, systematic presupposition itu meliputi formulasi-formulasi yang mengandaikan
yang mengandaikan sebelumnya suatu isi dari teori yang lengkap atau sebagian saja yang lengkap. Kemudian kuasi deduktif teori adalah teori dengan deduktif kuasi atau seolah-olah karena menggunakan logika induktif, penggunaan proses deduktif yang tidak lengkap, atau mengandalkan pada hal-hal yang relatif. Kemudian ada theoretical attempts ya dan concatenate theories. Anda boleh mencari lebih jauh dari struktur atau jenis utama dari struktur teori ini. Fungsi dan struktur teori. Jadi fungsi dari struktur teori itu pada dasarnya ada 5. Ada fungsi deskriptif, kemudian fungsi pembatasan, fungsi generatif, fungsi integratif, dan tingkat abstrak. Ya. Nah, teori dapat didefinisikan melalui struktur dan fungsi yang dijalankan. Baik struktur dan fungsi dari suatu teori akan membantu memenuhi kebutuhan dari disiplin tertentu. Ya, meskipun kebanyakan peneliti dalam disiplin-disiplin ilmu yang berkaitan dengan dunia usaha itu cenderung membatasi fungsi-fungsi tersebut hanya pada deskripsi atau prediksi. Ya, peneliti-peneliti yang lain seperti John Harvard dan Jagdish itu mengklasifikasikan fungsi menjadi 4 kategori. Jadi ada deskriptif, ada pembatasan, generatif, dan integratif. Nah, masing-masing fungsi ini itu menjadi kriteria dalam evaluasi atas kontribusi yang diberikan oleh teori dalam memenuhi kebutuhan dari disiplin ilmunya. Yang pertama itu tadi fungsi deskriptif. Jadi fungsi deskriptif itu mencakup penggunaan gagasan atau konsep dan hubungan yang mereka miliki untuk memberikan penjelasan terbaik atas suatu fenomena dan kekuatan-kekuatan untuk mendasarinya. Nah, untuk menjelaskan suatu fenomena, ya kita memberikan uraian yang semakin rumit untuknya terkadang. Seperti itu. Contoh, mengapa fenomena ini terjadi? Ya, untuk menjawabnya, kita menjumpai hipotesis-hipotesis yang didasarkan atas informasi yang melingkupi fenomena tersebut dan menyatakan kondisi dan penjelasan yang diberikan. Deskriptif. Kemudian ada fungsi pembatasan. Ya, fungsi pembatasan itu mencakup pemilihan suatu kumpulan peristiwa apa yang dijelaskan dan memberikan arti atas abstraksi yang diformulasikan dari tahapan deskriptif tertentu. Ada fungsi generatif, ya. Fungsi generatif itu kemampuan untuk menghasilkan hipotesis yang dapat diuji, yang merupakan tujuan utama dari suatu teori, ya. Karena teori itu harus diuji, suatu teori. Ada fungsi integratif. Fungsi integratif dari teori itu berkaitan dengan kemampuan untuk menyajikan secara koheren dan konsisten integrasi dari berbagai konsep dan hubungan dalam suatu teori. Nah, struktur suatu teori adalah sama pentingnya karena menentukan fungsi dari teori tersebut. Ada tingkat abstrak, level of abstraction, ya. Itu meliputi penyederhanaan dan generalisasi konsep dan hubungan untuk menghilangkan fitur-fitur yang kurang relevan dalam menjelaskan suatu fenomena. Nah, berbicara tentang teori, terkadang kita memiliki permasalahan mengenai faham idealisme dan faham realisme di dalam membuat sebuah teori. Kenapa? Karena dua faham ini memang selalu bertentangan antara faham idealisme dan paham realisme. Apa itu idealisme dan apa itu realisme? Jadi kalau kita berbicara idealisme dan realisme, kita lagi-lagi kembali kepada filsafat, ya, karena memang membuat sebuah struktur teori itu tidak terlepas dari filsafat. Ada epistemologi di dalamnya, ada aksiologi, dan ada ontologi. Ya, idealisme itu merupakan suatu pandangan dunia atau metafisik yang mengatakan bahwa
Realitas dasar itu terdiri atas atau sangat erat hubungannya dengan ide, pikiran, atau jiwa. Itu paham idealis. Ya, dunia mempunyai arti yang berlainan dari apa yang tampak pada permukaannya. Sehingga menurut idealis, dunia itu dipahami dan ditafsirkan oleh penyelidikan tentang hukum-hukum pikiran dan kesadaran, tidak hanya oleh metode ilmu objektif semata-mata. Ada hal lain seperti itu. Nah, realisme dia berpendapat lain. Ya, realisme berarti anggapan bahwa objek indera kita adalah real. Jadi apa yang kita lihat itulah yang benar, apa yang bisa kita lihat itulah yang benar, karena dia benar-benar menggunakan indera, ya, yang realisme itu. Seperti itu, apa yang bisa dilihat mengatakan itulah yang benar. Sehingga ketika kita berbicara dengan Tuhan, realisme mereka berbicara dalam tatanan bahwa Tuhan pada dasarnya itu tidak ada. Seperti itu. Ya, kenapa? Karena mereka menganggap sesuatu itu ada ketika mereka mampu dicerna oleh indera. Seperti itu. Nah, teman-teman semua, di dalam teori, ya, kita juga mengenal evaluasi teori. Nah, evaluasi teori menurut Dodd itu, jadi ada banyak sekali evaluasi teori itu yang diungkapkan oleh Dodd. Namun menurut Dodd hanya ada 24 hal yang bisa diungkapkan dalam evaluasi teori, ya. Nah, meskipun pengembangan suatu teori adalah sebuah proyek yang layak untuk dilakukan, namun keberhasilan akan bergantung pada kebenaran yang dimiliki, sampai sejauh mana dia memiliki kesesuaian dengan kenyataan. Nah, suatu teori itu dapat dievaluasi pembuktiannya, ya. Menurut Karl Popper, kriteria-kriteria yang diusulkan dalam mengevaluasi yakni konsistensi internal, bentuk logis, perbandingan dengan teori-teori lain, dan uji empiris. Ada 70 kriteria teori yang baik, ya, yang diungkapkan. Namun di literatur ini yang kita gunakan, kita mengacu pada ungkapan oleh Dodd yang mengatakan bahwa hanya ada 24 kriteria yang baik yang dapat digunakan untuk menguji atau mengevaluasi suatu teori. Menurutnya, suatu teori katanya itu dapat diverifikasi, kemudian dapat diprediksi, dia konsisten, andal, akurat, umum, utilitas, penting, ya, kemudian multi penerapan, memiliki satu arti, dapat dikendalikan, dapat distandarkan, memiliki sinergi, hemat, sederhana, stabilitas, ringan, kemampuan untuk diterjemahkan, kemudian kelangsungannya, kemudian bagaimana ketahanan, pengenalan, populer, manjur, dan lain-lain sebagainya. Itu menurut Dodd di dalam mengevaluasi suatu teori. Kemudian Bunge menyajikan skema komprehensif yang terdiri atas 20 kriteria dalam evaluasi teori yang dikelompokkan menjadi 5 kriteria. Jadi ada kriteria formal, ada kriteria semantik, ada kriteria epistemologi, ada kriteria metodologi, dan ada kriteria metafisika. Seperti itu, teman-teman bisa melihat kembali di artikelnya, ya, dalam buku akuntansi teori karangan Ahmed Riahi Belkawi. Teori umum versus teori menengah tentang akuntansi, ya. Suatu teori didefinisikan sebagai suatu gagasan, konsep, definisi, usulan yang saling berhubungan satu dengan yang lain, seperti yang saya ungkapkan tadi.
dan tentu menyajikan suatu pandangan yang sistematis dari suatu fenomena dengan menyatakan hubungan-hubungan yang ada di antara berbagai variabel dengan maksud untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena tersebut. Ya, seperti itu. Nah, riset akuntansi selama 15 tahun terakhir tidak saja telah sangat matang namun juga telah menyebar ke berbagai arah. Ya, kita melihat riset akuntansi dulu kita hanya menggunakan satu paradigma di dalam riset akuntansi. Kita hanya menggunakan paradigma positivis dalam riset akuntansi. Belakangan kita sudah mulai menggunakan paradigma non-positivis. Nah, inilah yang biasa diartikan sebagai penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Kuantitatif dia lebih cenderung ke paradigma positivis, sedangkan penelitian kualitatif dia lebih condong ke paradigma non-positivis. Ada banyak di dalamnya. Istilah teori menengah dalam akuntansi itu diperkenalkan dan didefinisikan oleh Robert Merton sebagai teori yang berada di antara hipotesis-hipotesis minor, namun sangat banyak dikembangkan selama riset dari hari ke hari dan usaha-usaha sistematis yang lengkap untuk mengembangkan suatu teori yang tentu menyatukan. Teori akuntansi menengah itu diakibatkan oleh adanya perbedaan-perbedaan yang terjadi dalam cara para peneliti mengartikan baik tentang kata pengguna dari data akuntansi maupun lingkungan, di mana para pengguna dan pembuat data akuntansi seharusnya bertingkah laku. Seperti itu. Jadi, peneliti-peneliti itu pada dasarnya mereka berbicara tentang pengguna, ya. Nantilah pada saat kita membahas secara utuh struktur teori akuntansi, kita melihat bagaimana AISPA menyusun tujuan dari laporan keuangan, kemudian laporan keuangan itu ditujukan ke siapa-siapa saja, dan bagaimana laporan keuangan itu bisa digeneralkan seperti itu. Karena ketika kita berbicara tentang laporan keuangan di dalam akuntansi, dalam teori akuntansi, maka kita berpikir bahwa tentu laporan keuangan itu tidak bisa digeneralkan ketika kita mau melihat apa sebenarnya yang diinginkan oleh masing-masing pengguna. Seperti itu. Pemilik modal tentu menginginkan laporan yang berbeda. Seperti itu, ya. Manajemen perusahaan tentu menginginkan laporan keuangan yang berbeda. Oleh karena itu laporan keuangan digeneralkan. Dibuatlah standar akuntansinya. Karena kalau tidak seperti itu ya tentu akan ada perbedaan-perbedaan yang diungkapkan dalam artikel ini mengartikan dari sisi pengguna, ya, karena pengguna dalam akuntansi kan ada eksternal dan ada internal. Nah, ketika itu mau diikuti maunya semua ya, maka tentu terjadi perdebatan-perdebatan. Oleh karena itu laporan keuangan itu digeneralisasi seperti itu. Nah, teman-teman, ada dua pendekatan yang selalu kita gunakan di dalam penyusunan suatu teori. Yang pertama itu adalah pendekatan deduktif, ya. Nah, langkah-langkah yang digunakan untuk menghasilkan suatu pendekatan deduktif itu meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kita menyatakan tujuan dari laporan keuangan, kemudian memilih dalil-dalil akuntansi. Yang ketiga, menghasilkan prinsip-prinsip akuntansi. Yang keempat, mengembangkan teknik-teknik akuntansi. Istilahnya, kalau kita berbicara deduktif, kita berangkat dari sesuatu yang umum menjadi sesuatu yang khusus. Ya, seperti itu, ada premis majornya, ada premis mayornya. Itu kalau kita di bahasa, ya, kita belajar dan kembali lagi belajar bahasa Indonesia, ada deduktif dan ada induktif. Deduktif itu dia lebih luas, dikerucutkan. Kalau induktif dari kerucut diluaskan, seperti itu. Nah, ini pendekatan induktif, ya. Pendekatan ini bagi penyusunan suatu teori dimulai dengan observasi-observasi serta pengukuran
dan selanjutnya bergerak ke arah generalisasi kesimpulan. Jadi kalau tadi deduktif dia dari general mengkerucut, kalau di induktif dia sudah kerucut kemudian digeneralkan, ya. Ya, pendekatan ini atas teori itu melibatkan 4 tahapan. Yang pertama, mencatat seluruh observasi yang dilakukan. Yang kedua, menganalisis dan mengklasifikasikan observasi-observasi ini untuk mendeteksi adanya hubungan yang terus berulang. Ya. Kemudian yang ketiga, secara induktif menghasilkan generalisasi dan prinsip-prinsip akuntansi dari observasi-observasi yang menggambarkan hubungan yang terus berulang. Yang keempat, menguji generalisasi tersebut. Itu mungkin yang saya sampaikan tentang elemen dan struktur teori akuntansi. Pada bab ini sebenarnya saya hanya menyampaikan ke Anda bagaimana teori itu, apa elemennya. Insya Allah untuk pertemuan berikutnya kita akan utuh membahas tentang struktur teori akuntansi, bagaimana akuntansi itu disusun, ya. Seperti itu, yang berangkat dari sebuah tujuan laporan keuangan, kemudian ada dalil-dalil akuntansi, kemudian konsep teoritis dari akuntansi, disusunlah prinsip-prinsip akuntansi, dan yang terakhir adalah teknik-teknik dari akuntansi. Sekian dari saya, semoga ada manfaatnya. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.